Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam program Belajar Alkitab Interaktif Online yang diadakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam seri pembelajaran Alkitab Interaktif Online yang pada malam hari ini akan kita ikuti bersama. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya, serta umat-umat Tuhan di mana saja berada, pada malam hari ini, pekabaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dibawakan oleh Pendeta Ebenezer Sembiring. Hamba Tuhan ini adalah merupakan Direktur Komunikasi dan juga Asosiat Kependetaan untuk Konferen Jawa Kawasan Timur. Dan kita tentu saja bersyukur oleh karena hamba Tuhan ini akan memberikan satu pelajaran dengan topik pembahasan yaitu kebinasaan orang jahat. Untuk itu, pastikan kita mengikuti rangkaian acara ini hingga pada selesai nanti, oleh karena kita yakin dan percaya ada banyak berkat yang akan kita dapatkan melalui pembelajaran ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur oleh karena berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Di sepanjang hari di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan telah memberkati kami, dan di malam hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami melalui media ini, sehingga dengan demikian kami semua boleh mengikuti pembelajaran Alkitab Interaktif Online yang sebentar kami akan ikuti. Ya Tuhan, ketika hamba-Mu Pendeta Ebenezer Sembiring akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati juga seluruh perlengkapan yang kami gunakan. Bahkan juga kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan juga boleh memberikan sinyal yang terbaik, sehingga seluruh rangkaian acara ini akan boleh berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan sehubungan dengan pembelajaran ini. Yang pertama, bila mana Bapak Ibu rindu bertanya sehubungan dengan pelajaran yang akan dibahas pada malam hari ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya boleh menuliskan di kolom chat, baik itu di Zoom meeting ini, di Facebook, dan juga di YouTube. Lalu yang kedua, bila mana Bapak Ibu, saudara serta anak-anak semuanya rindu untuk lebih banyak lagi mempelajari firman Tuhan, juga boleh menuliskannya di kolom chat ini. Dan yang ketiga, bila mana ingin didoakan secara khusus, silahkan menuliskannya juga di kolom chat. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya, dan juga anak-anak yang mengikuti acara ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Kita siapkan juga Alkitab kita untuk kita boleh baca bersama-sama. Dan waktu yang indah ini kami berikan kepada Pendeta Ebenezer Sembiring. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh terhubung kembali di dalam belajar Alkitab interaktif secara online. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kita rasakan, dan terima kasih untuk waktu yang berharga. Kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan, mempelajari akan maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya menyaksikan di layar Zoom ini ada banyak adik-adik, anak-anak kita yang mengikuti pendalaman dan belajar Alkitab ini. Dan malam hari ini dan juga seperti malam-malam sebelumnya, kita akan belajar Alkitab, kita akan membaca Alkitab, dan pembelajaran kita malam hari ini kita akan lakukan secara sederhana
supaya adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah terhubung, kita dapat mengerti dan memahami dengan sederhana pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari. Terima kasih untuk Pendeta Samuel yang sudah memandu dan menuntun kita, sahabat sepelayanan kami, untuk acara kita malam hari ini yang sudah dipandu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menggunakan share screen ini untuk belajar bersama-sama materi yang akan kita pelajari bersama. Dan malam hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang berjudul kebinasaan orang jahat. Ini adalah satu pelajaran yang penting Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah satu bagian yang erat hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan adalah berkat yang terbesar yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Itu sebabnya malam hari ini mari sediakan hati Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama, kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, dan kita akan diberkati bersama melalui pekabaran firman Tuhan. Baik saya yang akan menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang mendengar, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Sekali lagi mari saya undang kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami buka hati kami mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberkati peralatan yang kami gunakan, jaringan yang mengkoneksikan kami, sehingga kami dapat terhubung dengan baik dan belajar akan firman-Mu. Dan firman Tuhan akan menjadi berkat yang kami alami di dalam hidup kami secara pribadi. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud dan sabda-Mu malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar tentang kebinasaan orang jahat. Nah, ini satu judul yang sebenarnya tidak terlalu baik. Kita berbicara tentang kebinasaan, sesuatu yang negatif. Nah, barangkali ada pertanyaan yang muncul. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih? Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang? Kenapa ada kebinasaan bagi sebagian orang? Kebinasaan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang menolak keselamatan yang Yesus telah berikan dan sediakan bagi semua orang. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa ada kebinasaan? Adik-adik yang terhubung malam hari ini, barangkali juga ini menjadi pertanyaannya. Tuhan itu Maha Kasih. Kenapa harus ada orang yang binasa? Mari kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan malam hari ini kepada kita. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6, kita akan membaca beberapa ayat ataupun kita akan membaca ayat-ayat malam hari ini untuk bagian daripada pembelajaran kita. Alkitab menyebutkan dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 berkata demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Jadi firman Tuhan menyatakan dan menyebutkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu, Allah yang menciptakan kita, menebus kita, memelihara hidup kita setiap hari. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan, panjang sabar, dan seterusnya. Ayat berikut, Yeremia juga menyebutkan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita mengimani, kita mempercayai, kita meyakini firman Tuhan ini adalah perkataan yang Tuhan berikan melalui para nabi yang menyatakan dan yang menunjukkan, memperkenalkan sifat Allah dan siapa Allah yang kita sembah. Dan kita percaya dan meyakini Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Kitab Yoel juga menyebutkan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nah, ayat-ayat ini
menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih sayang, penuh dengan kemurahan, kebesaran kasih-Nya bagi kehidupan kita. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang hamba-hamba Tuhan sudah bahas dari minggu-minggu yang lalu. Minggu yang lalu hamba Tuhan Pendeta Hutapea telah membahas pelajaran ini, dan malam hari ini sebenarnya adalah lanjutannya. Dalam beberapa pelajaran yang kita sudah dengar, kita mendapati adik-adik pelajar Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang terhubung malam hari ini, kita coba mengulang sedikit pembahasan ini karena ini akan erat hubungannya dengan pelajaran kita malam hari ini. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus datang kali yang kedua? Kita mengimani dan meyakini kedatangan Yesus itu akan menyelamatkan kita bukan hanya dari upah dosa, karena keselamatan dari upah dosa Yesus telah selesaikan di kayu salib. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan menyelamatkan kita dari akibat dosa, yaitu berbagai kesulitan, penderitaan, dan kesusahan di bumi ini. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus datang kali yang kedua? Yang pertama, orang benar, orang-orang yang menerima keselamatan, yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Dan inilah yang disebut Alkitab kebangkitan umum yang pertama. Kebangkitan dari banyak orang yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena ada yang kedua. Nanti akan kita lihat sehubungan dengan pelajaran kita. Yang pertama yang terjadi adalah orang benar yang sudah mati. Jika ada keluarga, sahabat, saudara, anak-anak kita yang sudah beristirahat, kita memiliki iman dia akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang benar atau orang yang menerima keselamatan yang masih hidup, dia akan diubahkan dan mereka tidak pernah mengalami kematian. Jadi orang benar itu ada dua, yang sudah mati, dia akan dibangkitkan, yang tidak mengalami kematian, mereka akan diubahkan. Dan dua kelompok ini akan dibawa atau diangkat naik ke sorga. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, orang jahat mengalami kematian. Maksudnya orang jahat yang menolak keselamatan, yang masih hidup pada waktu Yesus datang, di saat itu mereka akan mengalami kematian pada waktu Yesus datang. Bagaimana dengan orang yang jahat yang menolak keselamatan yang sudah mati? Mereka tetap mati di dalam alam maut atau di dalam kubur. Jadi, di bagian ini, di kedatangan Yesus yang kedua kali, dunia ini sudah tidak ada penghuni. Karena semua orang benar sudah ada di sorga, baik dia yang sudah mati maupun yang masih hidup, mereka diubahkan dan diangkat ke sorga. Kemudian orang jahat yang masih hidup mati, dan orang jahat yang sudah mati tetap mati. Maka di dunia ini dikatakan dalam Wahyu pasal 20, di sanalah terdapat kegelapan, dan penghuni satu-satunya di bumi ini adalah para malaikat jahat dan setan. Dan itulah Alkitab katakan selama 1000 tahun setan dirantai, dan orang yang benar ini akan ada di sorga selama 1000 tahun. Jadi semua orang benar sudah ada di sorga selama 1000 tahun. Setan dan para malaikatnya ada di dunia ini. Dan semua orang jahat sudah dan sedang mengalami kematian. Sehingga dunia ini tinggal setan sendiri selama 1000 tahun. Pada masa 1000 tahun itu, semua orang benar yang sudah di sorga, apa yang mereka lakukan? Alkitab menyebutkan, ini hanya ringkasan saja, saya tidak sebutkan ayat-ayatnya karena ini sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, tetapi karena ini sangat erat hubungannya dengan pembahasan malam hari ini, saya harus ulangi, sehingga kita dapat memahami di mana posisi peristiwa kejadian yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi selama 1000 tahun, ketika semua orang benar sudah ada di sorga, apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang saleh yang ada di sorga ini, mereka terlibat di dalam penghakiman. Penghakiman yang mereka lakukan bukan lagi menentukan masuk sorga atau tidak, tetapi melihat catatan kehidupan dari semua orang-orang, baik yang ada di sorga maupun tentunya orang-orang jahat yang tidak diselamatkan. Bumi ini di dalam keadaan kacau balau, gelap dan hanya dihuni oleh setan. Tidak ada satu manusia pun. Kemana semua manusia? Karena semua orang benar sudah di sorga. Semua orang jahat sedang mati. Dan di dunia ini hanya tinggal setan.
Dan itulah yang Alkitab katakan, setan dirantai. Rasanya seperti dirantai, itulah tepatnya. Jadi bukan dirantai dalam arti harafiah, tetapi dirantai oleh keadaan, situasi, dan kondisi. Karena nggak ada lagi orang. Dia mau goda, orang nggak ada. Dia mau pergi ke sana, nggak ada orang. Jadi dia merasa terrantai dan terikat. Nah, kemudian singkat cerita, walaupun itu lama, akhir 1000 tahun tiba. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Pada akhir daripada 1000 tahun, orang-orang benar bersama dengan Yesus Kristus dan penghuni sorga akan turun kembali ke dunia ini. Dan itulah yang disebut dengan kedatangan Yesus yang ketiga kali. Istilahnya, walaupun tidak disebutkan di Alkitab. Kedatangan Yesus yang pertama ketika dia lahir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Kedatangan yang kedua, kedatangan yang kita sedang tunggu pada hari kiamat, hari dari akhir sejarah dunia. Dan ada kedatangan yang ketiga, yaitu pada akhir masa 1000 tahun atau milenium. Yesus akan turun ke dunia ini bersama dengan semua orang benar. Kemudian apa yang terjadi pada akhir 1000 tahun itu? Orang-orang jahat yang tadinya semua mati, pada akhir dari 1000 tahun, mereka akan dibangkitkan. Jadi semua orang akan dibangkitkan, saudara. Bedanya, apakah dia bangkit pada waktu Yesus datang kali yang kedua, atau dia bangkit pada Yesus datang ketiga kali, atau akhir dari 1000 tahun. Jadi orang-orang jahat ini akan dibangkitkan. Dan inilah yang disebut dengan kebangkitan umum yang kedua. Setan rasanya terbebas kembali karena sudah banyak kawan dia. Semua orang jahat tadi sudah dibangkitkan. Adik-adik yang saya kasih yang terhubung di Zoom ini. Mereka bangkit pada akhir dari masa 1000 tahun. Dan setan bersama para pengikutnya, atau setan dengan orang-orang jahat yang dibangkitkan itu tadi, mereka berusaha menyerang umat-umat Allah yang sudah turun ke dunia ini. Dan pada saat itu, Alkitab menyebutkan, api turun dari langit, membinasakan setan dan para pengikutnya. Dan inilah yang disebut dengan api kebinasaan kekal, yaitu api neraka. Dan inilah yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Kapan kebinasaan orang jahat itu terjadi? Kapan kebinasaan orang-orang yang menolak keselamatan itu terjadi? Kapan kebinasaan daripada orang-orang yang menolak kasih karunia keselamatan itu terjadi? Itu terjadi pada akhir dari 1000 tahun. Dan akibat kematian daripada kebinasaan ini bukan kematian yang besok lusa kita alami, tetapi kematian yang kekal, kematian selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasihi yang terhubung pada malam hari ini. Bila mana kita membaca Alkitab, kita akan menemukan apa sifat dan keinginan dan kemauan daripada Allah. Sebenarnya Tuhan tidak mau ada yang binasa. Nanti akan kita lihat kembali kepada peristiwa itu tadi. Tuhan tidak mau ada sesuatu yang terjadi pada akhir dari 1000 tahun itu. Tuhan hanya mau membinasakan setan karena mereka sudah menolak keselamatan dan pintu kasihan sudah tertutup baginya. Tuhan hanya mau membinasakan dosa. Tetapi karena manusia tidak mau melepaskan dosa itu, maka manusia itu akhirnya juga ikut binasa. Tuhan menghendaki sebenarnya semua orang. Dan pada waktu saya pernah mengajar pelajaran ini, ada seorang yang bertanya, anak didik murid kelas Alkitab saya bertanya, Pak, apa muat sorga itu kalau semua orang masuk sorga? Saya katakan, sorga itu muat walaupun semua orang yang pernah hidup dari zaman Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Sorga itu muat menampung semua orang yang akan diselamatkan. Jadi walaupun kitab Wahyu mencatat ukuran-ukuran yang dicatat di situ, sebenarnya itu lebih kepada harafiah, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Tetapi
dengan keterbatasan bahasa manusia, Yohanes menuliskan itu, tetapi jauh daripada bahasa yang manusia dapat ungkapkan. Sorga itu sesungguhnya melebihi dari bahasa manusia yang indah dan menampung dari semua orang, kalaupun kita semua ada di sorga. Efesus 1 ayat 5 berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 1 Petrus 1 ayat 19-20, saya tidak dituliskan di layar ini, disebutkan di sana bahwa Yesus telah ditentukan sebelum kita ada, sebelum dosa ada, Dia sudah direncanakan untuk menyelamatkan manusia jikalau nanti manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, yang saya mau katakan sekali lagi, Yesus Tuhan yang kita sembah, Maha Pengasih, panjang sabar itu, Dia tidak mau ada kebinasaan. Dia mau semua kita selamat. Tuhan itu sabar dan memberikan kesempatan kepada kita supaya semua kita selamat. Ayat-ayat ini memberikan kita gambaran. Ia sabar supaya jangan ada yang binasa. Dan Ia memberi kita kesempatan supaya kita bertobat. Saya tidak baca semua ayat-ayat ini karena waktu kita yang sangat terbatas. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan memberikan waktu yang begitu panjang dan waktu yang begitu lama. Selama hayat masih di kandung badan, pintu rahmat masih terbuka, pintu kasihan masih terbuka untuk kita mengalami pertobatan, menerima kasih karunia, keselamatan yang Dia sediakan bagi kita semuanya. Namun, walaupun Tuhan menginginkan semua kita selamat, walaupun sorga itu muat menampung kita semua, walaupun Tuhan mau semua kita ada di sorga, di saat yang sama, Tuhan juga memberi kita kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti mainan atau seperti robot atau seperti sesuatu yang tidak punya kuasa, kebebasan untuk memilih. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden dengan sempurna, tetapi diberi kebebasan untuk memilih. Dalam hidup ini memang mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa pilih. Saya tidak bisa pilih dilahirkan di keluarga siapa. Saya tidak bisa pilih dilahirkan di suku bangsa mana. Saya tidak bisa memilih dilahirkan warna kulit yang bagaimana, mata yang bagaimana, ataupun di tempat di mana saya lahirkan, saya tidak bisa memilih. Tetapi dalam hidup ini, ada banyak yang kita bisa pilih, termasuk selamat hidup kekal atau mati binasa kekal. Itu juga ada di dalam kita masing-masing, dan pilihan ada di tangan kita. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Dalam kitab Ulangan, aku menghadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Jadi Alkitab mencatat dan menuliskan bahwa manusia itu diberikan kebebasan-kebebasan untuk memilih. Selalu Tuhan berikan kuasa, power of choice, power of pilihan untuk memilih di dalam hidup kita. Apa yang kita mau pilih di dalam hal-hal yang kita mau ambil dalam hidup kita. Yosua juga berkata, pada waktu Yosua mengadakan perpisahan dengan bangsa Israel, ketika Yosua sudah memimpin bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, kemudian dia panggil tua-tua itu, dan dia pamitan kepada bangsa Israel, sekarang kau sudah tiba di tanah Kanaan, mari sini. Kemudian Yosua katakan, pilih hari ini, kepada siapa engkau beribadah? Apakah engkau beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu Abraham dulu tinggal di Ur-Kasdim sana, di seberang sungai Efrat sana, atau Allah orang Amori yang sekarang tanahnya kita diami ini? Tetapi Yosua katakan, aku dan keluargaku akan memilih untuk menyembah Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kebebasan Tuhan berikan kepada kita untuk memilih. Apakah kita mau memilih hidup kekal, menerima keselamatan dari Yesus, atau memilih untuk menolak keselamatan yang Dia sudah sediakan bagi kita? Tetapi jangan lupa, setiap orang, setiap pribadi akan menerima upah sesuai dengan pilihan dan keputusannya. Jadi ketika Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, Tuhan juga memberitahu apa akibat
atau konsekuensi atau upah dari pilihan kita. Kalau engkau pilih ini akibatnya. Kalau engkau pilih ini akibatnya. Tuhan katakan kepada kita. Jadi apa yang kita pilih, itu yang akan kita terima upahnya. Jadi sama seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kemarahan dan kebencian, maka kita juga akan menuai hal yang sama. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu juga yang akan orang lain lakukan kepada kita. Inilah hukum tabur tuai. Dan akibat dari pilihan kita juga akan kita alami apa yang kita pilih sesuai dengan keputusan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika seseorang memilih untuk menerima Yesus, seseorang memilih untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya, mau hidup seperti Kristus mau, dan mau mengikut Yesus dalam hidupnya, maka kehidupan kekal yang Yesus telah bayar di kayu salib, menggantikan kematian kita, menebus upah dosa, itu yang menjadi bagian kita. Sebaliknya, jika seseorang menolak keselamatan itu, jika seseorang menolak percaya kepada Yesus, jika seseorang menolak Kristus dengan tidak mau hidup seperti yang Yesus mau, maka dia akan menerima akibat dari pilihannya. Jadi sebenarnya, walaupun Alkitab menggambarkan dan menerjemahkan murka Allah kepada orang jahat, tetapi sebenarnya itu adalah akibat langsung dari pilihan orang itu. Jadi Tuhan bukan orang yang suka menghukum, tetapi Dia membiarkan kita menerima akibat dari pilihan kita, karena memang Dia atau kita harus menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Saya tidak mengenal Allah yang suka menghukum. Saya tidak mengenal Allah yang suka membinasakan ataupun murka. Tetapi jika ada kebinasaan dan disiplin, saya lebih gunakan kata disiplin, walaupun Alkitab menyebutkan murka Allah, tetapi sebenarnya itu adalah akibat dari keputusan dan pilihan di dalam kehidupan kita. Nah, bagi orang-orang yang menolak keselamatan itu, maka Allah akan membiarkan dia menerima dan menanggung disiplin itu, atau penghukuman itu, ataupun kebinasaan itu, karena itu adalah akibat dari pilihannya. Nah, Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Alkitab menerjemahkan murka Allah, kemarahan Allah, kebinasaan daripada Allah. Tetapi ini adalah, sekali lagi saya mau katakan, akibat dari penolakan kepada keselamatan. Karena akan hanya ada dua pilihan. Manusia akan hanya ada dua kelompok. Agama akan juga hanya dua agama. Agama Kristus dan agama antikristus. Dua kelompok orang. Orang yang diselamatkan dan orang yang akan dibinasakan. Orang yang menerima keselamatan atau orang yang menolak keselamatan. Jadi orang yang percaya menerima hidup kekal, itu konsekuensinya. Tetapi orang yang tidak percaya, menolak Kristus, konsekuensinya adalah kebinasaan dan kematian kekal. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Ini kita masuk kepada bagian yang sangat penting dari pembahasan kita, karena ini adalah berbicara tentang kebinasaan orang jahat, kematian yang kekal. Dalam bahasa sehari-hari sering juga kita dengar ini adalah api neraka yang mengakibatkan kematian yang kekal. Ini saya sedikit kasih kata clue-nya, karena kita akan masuk kepada bagian itu. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut ini artinya mereka takut ikut Tuhan, takut menerima akibat
daripada dia setia kepada Tuhan. Bukan orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta yang tidak mau bertobat tentunya, sampai pintu rahmat tertutup. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dan di Wahyu pasal 21, 22 itu memang peristiwa secara kronologi, pintu kasihan sudah tertutup. Jadi semua orang yang tidak masuk di kelompok yang diselamatkan, maka dia sudah pasti masuk di kelompok yang menerima kebinasaan, karena di sini pintu rahmat sudah tertutup bagi mereka. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir di ayat ini. Kematian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jangan lupa, ini adalah kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes dengan menggunakan lambang dan simbol. Apa yang dilihat oleh Yohanes, dia tuliskan. Dan kitab Wahyu kita interpretasi dengan menggunakan simbol lambang yang ada dalam Alkitab. Tapi yang menjadi kata kunci di ayat ini adalah mereka yang menolak keselamatan itu, mereka menerima kematian yang kedua. Kalau ada kematian yang kedua, kira-kira apa maksudnya ini? Memang benar, Bapak Ibu Saudara, kematian itu ada dua jenis kematian. Kematian yang pertama adalah akibat dosa, yaitu kematian yang besok lusa kita alami. Beberapa minggu yang lalu kami sungguh sangat berduka. Seorang adik Pathfinder kami yang baik, yang setia, dia mengalami sakit beberapa lama dan kemudian dia beristirahat. Pada hari Jumat, hari Jumat barangkali kami memakamkan adik Samuel Hutagaul yang kami sangat kasihi. Itu adalah kematian yang pertama. Kematian akibat dosa yang besok lusa kita bisa alami. Orang-orang tua kita bisa alami. Tetapi ada yang lebih berbahaya. Ada yang lebih fatal dari kematian pertama. Jika kematian pertama itu Yesus katakan tidur, akan ada waktunya bangkit bagi orang percaya pada waktu Yesus datang. Tetapi kematian yang kedua, ini adalah kematian kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya itu, bahasa manusia tidak bisa gambarkan. Pokoknya selama-lamanya. Itulah bahasa manusia yang bisa gambarkan. Jadi kalau ada hidup kekal selama-lamanya, maka ada juga kematian kekal selama-lamanya. Hidup itu pun ada dua. Hidup yang pertama kita di dunia ini 70, 80, 90, mudah-mudahan semua kita sampai 100 tahun. Tetapi juga ada hidup yang kedua, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Kematian juga ada dua. Kematian yang besok lusa kita alami, dan kematian yang kekal, yang selama-lamanya. Itu akan terjadi bagi orang yang jahat. Nah, ayat 9, Wahyu pasal 20. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Ini tadi orang-orang jahat yang dibangkitkan, tadi kita sudah lihat di bagian grafik itu. Mereka dibangkitkan, mereka menyerang perkemahan orang kudus dalam bahasa Yohanes, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah api yang turun dari langit yang membinasakan iblis dan para pengikutnya dan orang-orang jahat yang dibangkitkan tadi di kebangkitan yang kedua itu menyala, membakar orang-orang ini selama-lamanya dan selama-lamanya? Kira-kira apa maksudnya di sini? Saya lihat waktu kita sudah sangat terbatas. Saya harus lebih cepat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Kita tahu cerita Sodom dan Gomora yang dibakar Tuhan, api turun dari langit membinasakan kota Sodom itu. Kemudian Yudas katakan bagaimana?
sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya. Yang sekarang ini menurut legenda ada di sekitar Laut Mati yang begitu gersang itu, dan padang tandus di sekitar Laut Mati yang penuh dengan garam itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pergi ke sana. Dengan cara yang sama, melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Telah menanggung siksaan api yang selama-lamanya sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, pertanyaannya, jika Bapak Ibu Saudara pergi ke tanah Israel modern hari ini, di sekitar danau, di sekitar Laut Mati, di mana di situ orang-orang pergi berjalan-jalan, maka orang katakan kira-kira disinilah mungkin dulu kota Sodom dan Gomora di mana Lot dan keluarganya tinggal. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, apakah masih melihat api itu menyala dan membakar, terus kota Sodom itu tidak mati-mati apinya, seperti ayat ini katakan? Tidak. Api itu sudah padam. Tetapi, apa maksudnya selama-lamanya? Akibat kebinasaan api itulah yang menyebabkan selama-lamanya. Kota Sodom dan Gomora sirna selama-lamanya. Demikian juga api yang turun dari langit yang membinasakan malaikat jahat dan para pengikutnya dan orang-orang yang menolak keselamatan. Mereka akan menderita atau mengalami kematian yang selama-lamanya di api yang turun dari langit. Tapi bukan dipanggang, dibakar selama-lamanya seperti ajaran beberapa agama atau orang pada hari ini. Bahkan ada yang mengatakan itu akan menjadi tontonan orang-orang di sorga. Orang-orang jahat itu meraung, dibakar, kemudian mereka itu dibinasakan selama-lamanya, tidak mati-mati tapi dibakar terus. Maksudnya api yang turun dari langit selama-lamanya adalah akibatnya kematian kekal, kematian selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Samuel yang melayani selama-lamanya. Sudah pasti Samuel sudah tidak ada sekarang. Selama-lamanya maksudnya seumur hidupnya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi jika orang membakar sampah atau membakar padang, membakar jerami, seperti ayat ini katakan, maka ketika jerami itu habis, api itu akan padam. Tetapi jerami yang dibakar itu selama-lamanya akan sirna, tidak bisa lagi menjadi jerami. Jadi api neraka yang menyala dan mengalami siksaan kekal selama-lamanya, sama seperti Sodom dan Gomora itu, yaitu akibat dari api neraka itu yang menyebabkan kematian kekal selama-lamanya. Yesus sangat mengasihi semua orang. Dia ingin semua kita diselamatkan. Dia ingin membersihkan dunia ini dari setan dan dosa. Itulah yang tujuan Yesus. Supaya dunia ini akan menjadi tempat yang dipulihkan bagi umatnya untuk tempat tinggal kita selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini akan menjadi dunia baru dan kita akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. 1000 tahun itu kita di sorga, di langit yang ketiga kalau menurut Alkitab. Tapi di dunia inilah kita akan tinggal selama-lamanya, mulai dari akhir 1000 tahun. Jadi karena Tuhan mengasihi umat-umatnya, Dia mau membersihkan dunia ini dari setan pengikutnya dan anasir-anasir dosa. Itulah tujuannya, mau memulihkan kembali Taman Eden yang mula-mula. Tetapi karena ada manusia yang tidak mau melepaskan dosa itu, walaupun sudah diberikan amaran dan kesempatan, maka dia akan binasa dengan dosa itu selama-lamanya. Atau kematian kedua, yaitu kematian kekal. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mau membinasakan manusia. Tuhan mau membersihkan dunia ini dari dosa. Tuhan mau membinasakan setan karena dia sudah menolak keselamatan, dia sudah memberontak, dia sudah menutup pintu rahmat. Dan pintu kasihan sudah tertutup baginya. Yesus mau bersihkan dunia ini dari dosa. Tapi karena ada orang-orang yang tidak mau melepaskan dosa,
walaupun sudah diberi amaran, sudah diberi kesempatan, sudah diberi waktu untuk bertobat. Akhirnya manusia yang bangkit pada akhir 1000 tahun, yaitu kebangkitan kedua, dia akan binasa. Dan itulah pelajaran kita malam hari ini. Kebinasaan orang jahat. Orang jahat karena tidak mau bertobat, tidak mau menerima Kristus, tidak mau menerima keselamatan, tidak mau mempercayai Kristus dan mengikut jalannya. Walaupun sudah ada waktu, kesempatan, dan amaran diberikan. Adik-adikku yang terhubung di Zoom ini, saya lihat banyak adik-adik pelajar kita, kelas-kelas pendalaman Alkitab. Anda harus membuat keputusan mengikut Yesus. Dan itulah keputusan yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada keputusan yang lebih penting. Menerima Kristus, hidup seperti Kristus mau. Karena kehidupan dalam hidup kita menerima Dia akan menyediakan kita kehidupan yang kedua dan kehidupan kekal. Sebaliknya, menolak Kristus, kita akan mengalami bukan hanya kematian yang besok lusa, tapi kita mengalami sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu kematian yang kekal. Kehidupan kekal atau kematian kekal, itu tergantung kepada pilihan kita. Sebab upah dosa adalah maut. Maut ini adalah kematian kekal. Yesus telah selesaikan di kayu salib. Tapi kalau kita tidak mau terima Dia, maka tanggungan kematian kekal itu tetap menjadi tanggungan kita. Tetapi karunia Allah yang Dia sudah lakukan di salib adalah hidup kekal. Dia akan datang membebaskan kita dari akibat dosa. Dari upah dosa Dia sudah selesaikan di kayu salib. Itu sebabnya Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan hidup kekal. Saya mau akhiri dengan satu cerita singkat di bagian akhir dari pembahasan saya. Ini adalah sebenarnya kisah nyata. Seorang yang bernama Albert Drecker. Dia adalah seorang penjaga gardu jembatan kereta api pada zaman dulu, di mana teknologi tentu tidak secanggih sekarang, yang melintasi sungai Passaic namanya di New Jersey, Amerika. Saya belum pernah ke sana, tapi saya baca cerita ini, kemudian kisah ini diangkat menjadi sebuah film dan menjadi sebuah motivasi rohani yang begitu baik. Apa yang terjadi dengan Albert Drecker? Dia menjaga palang pintu kereta yang melintasi sungai, dan ketika kereta harus lewat, maka dia akan menurunkan palang itu untuk kereta bisa melintasi sungai itu. Tetapi jika kapal akan lewat di sungai itu, dia harus memutar tuas daripada jembatan itu untuk menaikkan kapal, menaikkan dari jembatan itu supaya kapal bisa melintas. Kisah ini diangkat dengan sebuah video singkat, 2-3 menit. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Boleh Pendeta Samuel kasih jempol kalau memang terdengar suara. Yang bertumbuh. Satu kali datang di tempat di mana Albert Drecker bekerja. Anak ini sangat lucu dan bermain di tempat itu sambil ayahnya menjalankan tugas sebagai penjaga pintu. Ayahnya menunjukkan itulah pekerjaan ayah. Ayah akan mengangkat jembatan jika kapal lewat. Ayah akan menurunkan jembatan itu jika kereta lewat di sungai itu. Anak itu begitu senang melihat pekerjaan ayahnya. Dia bermain di sepanjang rel kereta itu karena kereta tidak ada yang melintas. Anaknya senang melihat kereta-kereta yang melintas. Di tempat yang berbeda, ada satu kereta yang sedang mempersiapkan diri akan melintas di tempat itu. Ada banyak orang-orang yang menumpang kereta itu, dan kereta ini nanti akan melintas di tempat Albert Drecker akan bertugas. Orang-orang sibuk mengadakan perjalanan.
Mereka berpisah dengan keluarganya dan lain sebagainya, layaknya ketika perjalanan jauh dilakukan. Di dalam kereta itu bukan hanya orang baik yang ada orang-orang yang kesepian, putus asa, ada orang-orang yang penuh kemarahan, dendam, kebencian, ada orang-orang yang mementingkan diri, yang tidak peduli kepada sesamanya. Ada orang-orang yang kecewa, putus asa. Bahkan juga ada orang-orang yang kecanduan, obat-obat terlarang, kejahatan-kejahatan yang lain. Berbagai orang ada di kereta yang akan melintas di Sungai Passaic, di mana Albert Drecker ini sedang. Singkat cerita, perjalanan dimulai. Dan terjadi sebuah musibah. Dia menerima telepon kalau kereta akan melintasi ataupun melewati tempat itu. Di saat yang sama, ada juga kapal yang akan melintas di Sungai Passaic itu. Dia melihat waktunya sehingga dia harus mengangkat rel itu supaya mendahulukan kapal yang akan melintas. Barangkali seperti Sungai Musi zaman dahulu kala yang masih bisa diangkat. Anaknya sementara bermain di luar daripada ruangan itu. Di pinggir sungai itu anaknya sedang memancing sambil menunggu ayahnya mengerjakan tugas. Kapal melewati sungai itu. Dan dari kejauhan Bapak Ibu Saudara, kereta api juga semakin mendekati tempat tugas daripada Albert Drecker. Sejauh ini tidak ada sesuatu yang buruk kelihatannya terjadi. Ayahnya berteriak, "Ayah, dari tempat kejauhan ada kereta yang sedang menuju tempat kita." Katakan kepada ayahnya, kereta begitu cepat berjalan menuju tempat kita. Anak yang masih kecil ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Anak yang kecil ini dengan kepolosannya, dia tidak mengerti akan pekerjaan ayahnya. Dia mencari anaknya, di mana anak itu ada. Dan dalam kepolosan anak ini berusaha membantu ayahnya menarik tuas secara manual. Dan apa yang terjadi? Anaknya terseret masuk ke dalam jembatan rel kereta api di tempat itu. Pilihan yang sangat berat di hati Albert Drecker. Apakah dia membiarkan anaknya yang mati di bawah rel kereta itu yang terjepit, atau dia menyelamatkan anaknya tetapi membinasakan semua penumpang yang ada di kereta? Sekilas dia berat untuk memilih. Apakah dia menarik tuas itu, artinya anaknya binasa, mati di dalam, atau dia hidup, anaknya ia selamatkan, tetapi orang yang ada di kereta itu akan binasa. Dengan begitu berat hati, dia menarik tuas itu. Dan saudara tebak apa yang terjadi?
sekali, di detik yang sangat tepat, rel itu terpasang, kereta bisa melintas dengan selamat. Orang-orang yang ada di dalam kereta itu selamat melintasi jembatan itu. Di saat yang sama, Albert Drecker mencari anaknya, di mana anak itu sedang berada. Orang-orang yang ada di kereta itu tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Albert Drecker yang mengetahui bahwa anaknya mati binasa, terjepit di bawah rel kereta demi menyelamatkan ribuan orang yang melintas di dalam kereta api. Keselamatan bagi semua penumpang kereta, tetapi kematian bagi putra Albert Drecker yang mati di bawah rel kereta api. Dia mengangkat anaknya yang mati, dan di dalam hati yang hancur, dia menangisi kematian anaknya, tetapi di saat yang sama, dia telah menyelamatkan semua orang yang ada di atas rel kereta api yang melintas di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus lebih dari itu telah lakukan bagi kita. Di kayu salib, dia mati, dan dia tidak mau ada yang binasa. Mari ambil keputusan sepanjang hidup kita. Terima dia, dan hidup di dalam kebenaran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Pencipta, Penebus, dan Pemelihara kami. Terima kasih, Engkau Allah penuh kasih kemurahan, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Terlebih memberikan kami keselamatan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Engkau tidak mau ada yang binasa. Itu sebabnya tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Kami mau hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kekal menjadi bagian kami. Kami tidak mau satu di antara kami yang mengalami kebinasaan kekal, tetapi kami merindukan kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan. Boleh saja kami mengalami kematian dalam kehidupan yang pertama ini, tetapi kami memiliki pengharapan. Bila mana Yesus datang, ada kehidupan yang kedua, selama-lamanya yang Tuhan sediakan. Berkati semua kami yang telah terhubung di dalam aplikasi Zoom ini, dan juga di aplikasi YouTube, Facebook, dimanapun kami berada. Biarlah berkat rohani kami terima melalui pekabaran firman-Mu yang telah kami dengar. Sempurnakan pekabaran yang telah kami dengar. Biarlah ini adalah firman yang berasal dari Engkau. Hamba-Mu hanya alat yang Kau gunakan untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Ampunkan Tuhan dosa kami. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih buat pekabaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Ebenezer Sembiring. Kiranya setiap pekabaran firman Tuhan ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita juga boleh mengerti rencana keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga adik-adik semua yang mengikuti acara ini,
Pastikan bahwa besok kita akan kembali mengikuti acara ini, baik lewat aplikasi Zoom Meeting, Facebook, dan juga YouTube. Dan pekabaran firman Tuhan besok adalah karunia nubuatan. Itulah sebabnya saya mengajak dan mengundang kita semuanya untuk boleh mengikuti acara ini jam 6.45. Ya, jam 6.45 oleh karena kita akan terlebih dahulu menyaksikan cerita-cerita yang yang dapat berguna untuk adik-adik semuanya. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita.